Cek 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 cek. Halo sobat nih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri untuk kita semua. Untuk semuanya yang rayain, yang nggak ngerayain, rayain aja nggak apa-apa. Rame-rame seru juga. Oke, dan seperti biasa juga kita gaskan dulu dah Dragon Masternya. Yuk langsung aja kita gaskan lagi Dragon Master. Udah lama nggak kita upload kan? Yuk kita gaskan aja. Dan ini masih translate China, dan jika misalnya banyak-banyak salah kata tolong dimaklumi aja. Oke, langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari pasnya. Saat ini Zhu bersama dengan gadis hijau ini, mereka pun mengungsi ketika mereka disergap oleh Evil Dragon King yang tiba-tiba saja muncul, yang membuat Zhu berserta dengan gadis hijau mereka pun memutuskan untuk memasuki sebuah gua. Tapi uniknya ketika mereka telah memasuki gua itu, di sini Zhu dia pun ternotis ketika ternyata di dalam gua ini telah banyak beberapa orang yang mengungsi pula. Dan di sini gadis hijau dia pun berpikir kalau sepertinya orang yang ada di depannya itu adalah sekelompok orang yang berasal dari benua Centaur, yang merupakan benua yang sebelumnya bertabrakan dengan benua mereka saat ini. Dan di sini melihat kedatangan Zhu membuat sosok penduduk yang ada di tempat ini mereka pun kesal, dan mereka juga mulai mengata-ngatai Zhu. Di sini mereka mengira kalau Zhu adalah penduduk asli dari benua ini, di mana mereka mengatakan kalau dewa yang disembah oleh Zhu adalah dewa yang menyebabkan kekacauan hingga membuat warga mereka jadi benar-benar hancur. Dan ini jelas membuat mereka pun kesal, apalagi saat ini Zhu datang ke tempat mereka. Dan di sini mereka berpikir kalau Zhu adalah antek dari dewa 7 bintang yang datang untuk menangkap mereka semua. Hey, mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu tentunya menotis bagi Zhu apa? Dewa. Tapi di sini Zhu dia pun juga ternotis karena tiba-tiba saja ada salah satu warga yang kepalanya diambil, dan ternyata yang melukainya adalah Demonic Beast ini yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Nah, melihat kedatangan dari Demonic Beast tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Mereka tidak menyangka kalau ternyata kini mereka juga disergap oleh monster. Dan untuk Zhu melihat ada monster yang datang, di sini dia pun langsung meminta kepada Evil Star untuk segera keluar membantu dirinya. Dan dengan satu gerakan saja Evil Star cukup untuk dapat membuat makhluk itu pun langsung tersungkur. Dan tersungkur setelah dia digebuk oleh Evil Star, membuat demon ini dia pun tidak terima, dan dia mencoba untuk dapat menghalangi Evil Star lagi. Tapi di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh Evil Star, cukup mudah bagi dirinya untuk dapat kembali menjatuhkan makhluk itu. Dan sadar betul kalau makhluk naga yang ada di depannya sungguh sangat kuat, membuat makhluk itu pun memutuskan untuk kabur. Dan melihat makhluk itu kabur, di sini Evil Star dia ingin mencoba untuk dapat menghentikannya karena dia ingin melahapnya. Tapi ketika makhluk itu kabur dan Evil Star ingin mengejar, di sini Zhu dia pun meminta kepada Evil Star untuk tidak melakukannya. Tunggu, jangan dikejar, ucap dari Zhu yang membuat Evil Star aing mau makan. Kenapa dihentikan? Ucap dari Evil Star yang membuat Zhu dia berucap, tunggu, kau di sini aja, kami beristirahatlah di sini dulu. Ucap dari Zhu yang ingin Evil Star enggak pergi jauh-jauh karena Zhu dia juga takut jika dia nanti disergap lagi, enggak ada yang nolongin dong jika tidak ada Evil Star. Makanya Zhu dia pun meminta kepada Evil Star untuk tetap di sini aja melindungi mereka semua. Dan setelah makhluk itu pergi, di sini Zhu dia pun bertanya kepada orang-orang yang ada di tempat itu tentang apa yang sedang mereka lakukan. Dan di sini Zhu juga mengatakan kalau dia tidak ingin membuat sebuah masalah dengan orang-orang ini. Benarkah? Dan hal itu pun tentunya membuat mereka pun bertanya-tanya tentang apa tujuan Zhu datang ke tempat ini. Dan untuk Zhu dia pun mengatakan kalau dirinya sedang ngungsi karena sebelumnya dia telah dikejar oleh naga jahat yang ada di luar sana, Dragon Evil King. Namun di sini melihat warga di sini tentunya membuat gadis hijau ini jauh pun menyadari kalau di sini cuma para orang-orang tua, wanita, dan juga anak-anak, yang artinya pasukan inti yang dimiliki oleh benua Centaur pasti ada di luar sana. Mendengar hal itu membuat Zhu dia pun sadar kalau sepertinya jika saja para pasukan yang dimiliki oleh benua Centaur sungguh sangat kuat, tentunya ini akan sangat berbahaya. Ucap dari Zhu karena Zhu takut, khawatir jika orang-orang ini justru nanti malah pergi ke benua mereka, ke benua Greeting, dan juga pergi ke Lincuan untuk mengambil alih wilayah mereka. Maka tertelah di sini Zhu dia pun memiliki sebuah rencana untuk menjadikan mereka sebagai bahan tawar-menawar, ucap dari Zhu. Karena memang Zhu dia pun khawatir jika saja orang-orang yang berasal dari negeri ataupun benua Centaur lebih kuat daripada orang-orang yang berasal dari benua asalnya. Pikir dari Zhu. Oleh sebab itulah di sini Zhu dia pun juga ingin bertanya kepada gadis hijau, apakah gadis hijau ini atau lebih tepatnya kakak dari gadis hijau ini tidak masalah jika dia ingin menyelamatkan orang-orang ini.
Mengingat saat ini Zhu dia ada di benua orang lain, bukan benua asalnya. Tapi di sini untuk gadis hijau dia pun cukup senang ketika Zhu ingin menyelamatkan orang-orang ini. Dan untuk Zhu, baiklah aku mengerti, sambut dari Zhu. Tapi di sini Zhu ketika dia ingin menyelamatkan orang-orang ini, tentunya Zhu tidak mungkin dia ingin menyelamatkan begitu aja. Tentunya dia juga membutuhkan feedback ataupun timbal baliknya, di mana Zhu dia pun mengatakan kalau dia akan menyelamatkan orang-orang ini selama orang ini mau membayar, yaitu kristal bulan. Hei, mendengar apa yang diucapkan oleh Zhu sempat membuat mereka pun sedikit khawatir dan juga ragu apakah benar Zhu dapat membantu mereka. Tapi karena memang saat ini tiba-tiba aja gua ini mulai runtuh, membuat Zhu nggak punya pilihan lain dan dia pun memaksa kepada orang-orang ini untuk segera membuat sebuah perjanjian dengan dirinya. Cepat, apakah kita sepakat apakah tidak, ucap dari Zhu. Dan itu membuat warga desa ataupun orang-orang dari Centaur mereka pun tidak punya pilihan lain selain membayar Zhu dengan kristal bulan yang mereka miliki. Dan karena mereka telah membayar, di sini Zhu dia pun meminta kepada orang-orang itu untuk ikut bersama dengan dirinya, karena Zhu akan membawa mereka pergi dari dalam gua ini. Dan untuk Zhu sebenarnya dia juga nggak tahu kemana dia harus pergi, tapi dengan bantuan dari gadis hijau yang dapat meramal masa depan, dia pun mengikuti kemana arahan dari gadis hijau itu hingga membawa Zhu dia pun menelusuri lorong gua. Dan ternyata lorong gua itu mengarah ke sebuah pintu luar yang membuat Zhu dia pun sadar kalau di ujung lorong ini adalah sebuah tempat lainnya. Dan di sini Zhu sungguh sangat senang karena ya pada akhirnya mereka dapat keluar dari tempat ini. Tapi ketika Zhu ingin keluar, tentunya dia harus memastikannya dulu apakah di luar sana aman apakah tidak. Tapi ketika Zhu dia pun keluar sana, dia pun merasakan kalau ternyata ini adalah wilayah yang tidak asing dengan dirinya. Hei, bukankah itu adalah dua gunung kembar? Ucap dari Zhu yang sadar betul kalau ini adalah wilayah dari Lin Chuan. Hei, ini aku ngerti, ini adalah wilayah yang aku kenal, ucap dari Zhu. Tapi ketika Zhu sedang memantau sekitar, dia pun ternotis ketika dia ternyata disergap diketahui oleh para penjaga yang membuat Zhu ini agak sedikit khawatir karena memang saat ini para penjaga mereka pun menyadari keberadaan dari Zhu. Dan di sini mereka ingin mencoba untuk menggunakan suar untuk memanggil para penjaga lainnya lagi untuk segera berkumpul ketika mereka melihat sosok orang asing yang tidak mereka kenal. Tapi di sini Zhu dia pun meminta kepada para penjaga untuk tidak pergi dulu. Hei, tunggu, ini aku, ucap dari Zhu. Dan melihat Zhu, ternyata itu adalah Tuan Muda Zhu, tentunya membuat para penjaga, hei, itu adalah Tuan Muda Zhu. Dan itu membuat mereka pun langsung turun dan tidak lagi membunyikan sebuah suara. Dan di sini para penjaga mereka juga bertanya, kenapa Zhu ada di tempat ini? Dan jika kau sedang berjaga, sudah tinggalkanlah, biarlah kami yang mengurus ini semua, ucap dari para penjaga. Tapi untuk Zhu dia pun mengatakan kalau sejatinya dia sedang berkeliling dan dia juga tidak sengaja bertemu dengan beberapa penduduk dan dia ingin membawa para penduduk untuk mengungsi. Dan untuk detailnya nanti aja dibicarakan, ucap dari Zhu yang membuat penjaga pun dia pun mengerti tentang apa yang harus dia lakukan. Apalagi sebelumnya Zhu dia juga meminta kepada penjaga untuk membawa mereka mengungsi ke sebuah kota terdekat. Baik, mengerti, sambut dari penjaga. Dan benar saja kini setengah jam kemudian penjaga pun mereka semua pun membawa orang-orang itu ke sebuah desa terdekat. Dan setibanya mereka di desa terdekat, tentunya membuat wanita tua ini dia pun banyak-banyak mengucapkan terima kasihnya kepada Zhu karena memang mereka telah dievakuasi dari dalam sebuah gua. Tapi ternyata di sini nenek tua ini dia pun mengungsi bersama dengan seorang laki-laki yang penuh dengan perban. Dan ternyata yang di perban itu adalah suaminya yang merupakan seorang kaisar dari Centaur yang bernama Wang Honggeng. Namun di sini Zhu walaupun dia tahu kalau pria yang ada di depannya ini sedikit terluka, tapi Zhu dia juga menyadari kalau orang tua ini sungguh sangat kuat yang membuatnya pun agak sedikit khawatir kalau saja orang ini membuat sebuah masalah di wilayahnya, tentunya ini akan sedikit merepotkan, ucap dari Zhu. Makanya di sini Zhu dia terlihat sungguh sangat khawatir. Tapi di sini untuk kaisar ini dia pun mengatakan kalau sepertinya benua yang ada di tempat ini bukanlah benua asalnya, dan itu juga dibenarkan oleh Zhu. Di mana Zhu dia pun mengatakan kalau sejatinya wilayah ini adalah wilayah yang disebut sebagai Lin Chuan. Dan awalnya wilayah ini adalah benua lain yang bersatu dengan benua lainnya pula. Mendengar hal itu membuat raja ini dia pun tahu dengan apa yang dimaksud oleh Zhu, karena hal itu pun juga berlaku dengan wilayahnya. Tapi dia juga nggak menyangka kalau ternyata di wilayah ini terlihat cukup makmur, padahal di tempat wilayahnya ketika ada benua lain yang bersatu, wilayah itu telah hancur. Dan untuk Zhu, yap, itu semua terjadi karena wilayah ini adalah wilayah yang dikuasai oleh istriku, ucap dari Zhu. Benarkah? Ini luar biasa, ucap dari orang tua ini. Tapi di sini orang tua ini dia juga tahu kalau mereka adalah penduduk asing, yang artinya jika
ketika Zu membawa mereka, tentunya itu akan membuat kaisar penguasa wilayah ini tentunya pasti akan marah dan tidak terima ketika Zu membawa orang asing tanpa sepengetahuan kaisar. Tapi untuk Zu, dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena sisanya akulah yang mengurusnya selama kalian semua tunduk bersama dengan diriku, ucap dari Zu. Tapi di sini Zu tentunya untuk membuat mereka semua tunduk, mereka harus menjalani sebuah perjanjian kontrak jiwa, ucap dari Zu, yang membuat mereka pun agak sedikit keberatan ketika Zu meminta sebuah kontrak jiwa. Tapi karena memang Zu nggak punya pilihan lain, harus menggunakan kontrak jiwa demi menjaga keamanan dirinya dan juga wilayahnya. Di sini orang-orang ini pun dipaksa oleh Zu untuk menandatangani sebuah kontrak jiwa yang membuat orang tua ini sedikit keberatan. Tapi karena memang demi melindungi rakyatnya, di sini dia pun menerima itu semua. Dia pun tunduk dengan Zu walaupun sebelumnya dia adalah seorang kaisar. Dan di sini setelah mereka pun mendatangani sebuah kontrak jiwa, di sini Zu dia pun dapat bernafas lega. Baiklah, semua telah diatur dan di sini Zu dia pun berencana untuk dapat menyelamatkan sisa-sisa warga dari benua Centaur yang memang masih tersebar di benua yang sebelumnya. Dan dia akan ditemani oleh nenek tua ini. Dan kini Zu dia pun pergi mencari di mana sisa-sisa dari warga Centaur yang memang masih ada. Dan kini Zu berserta dengan nenek tua itu, mereka pun pergi kembali ke dalam gua yang sebelumnya. Dan di tempat itulah ketika mereka sedang berjalan, mereka pun bertemu dengan seorang penjaga yang bernama Pang Kai, yang merupakan salah satu jenderal utama yang dimiliki oleh benua Centaur. Dan di sini melihat permaisurinya telah ada dan juga masih selamat, tentunya membuat Panwe dia pun sungguh sangat senang. Dan untuk permaisuri tua, dia pun mengatakan kalau sosok yang ada di depannya ini adalah penjaga gerbang mereka, jadi tidak perlu khawatir. Dan untuk penjaga gerbang, tentunya dia banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Zu karena telah menyelamatkan nyonyamnya ataupun ibu ratunya. Ya, ibu ratu harusnya, masa iya permaisuri. Oke, lanjut. Di sini ketika Zu melihat orang itu, dia pun menyadari kalau sepertinya ada yang tidak beres dengan orang itu karena orang itu terlihat sedikit terluka, dan hal itu pun dibenarkan oleh pria ini, di mana orang ini dia pun mengatakan kalau luka yang dia derita didapatkan dari Evil Neck Dragon King yang sebelumnya bertemu dengan dirinya, dan dia sempat memberikan sebuah perlawanan kepada Evil Dragon King itu. Mendengar apa yang diucapkan oleh orang itu tentunya mengejutkan bagi Zu yang menyadari kalau sosok pria yang ada di depannya sungguh sangat kuat hingga dia mampu bertahan dari serangan dari naga yang sebelumnya telah dihindari oleh Zu. Dan di sini Zu dia pun terlihat sungguh sangat khawatir, dan melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Zu membuat nenek tua ini dia pun sadar kalau sepertinya Zu dia sungguh sangat khawatir dan juga waspada, yang membuat nenek tua ini dia pun mengatakan kalau bagaimana kalau Panwe dia membuat sebuah kontrak jiwa juga dengan Zu agar Zu tidak perlu khawatir lagi, dan hal itu pun disetujui oleh Zu. Baiklah, aku mengerti, sambut dari Zu. Dan itu membuat Panwe dia pun memberikan kontrak jiwanya kepada Zu tanpa paksaan. Dia pun sukarela melakukannya karena Zu bukanlah orang jahat, pikir dari Panwe. Dan setelah menyelamatkan orang-orang dari benua Centaur, di sini Zu berserta dengan gadis hijau, mereka pun memutuskan untuk kembali pergi berjalan untuk mencari di mana kristal bulan berada, dan gitu membawa mereka menuju sebuah retakan benua. Dan di tempat inilah Zu dia pun melihat kalau ternyata ada Evil Dragon King. Evil Dragon King ada di tempat ini yang membuat Zu dia pun tuh, lihat itu. Di sini Zu ternyata dia juga dapat melihat kalau ternyata saat ini Evil Dragon King coba untuk dapat mengambil kristal bulan yang ada di bawah sana. Tapi ketika Evil Dragon King ingin mengambilnya di sini, Zu dia pun mengambilnya duluan dari tangan Evil Dragon King itu, yang membuat Evil Dragon King tentunya dia pun kesal ketika kristal bulannya diambil oleh Zu, yang membuat Evil Dragon King dia pun mencoba untuk dapat mengejar Zu yang saat ini kabur dari kejaran Evil Dragon King yang memang saat ini ingin mengambil kristal bulan itu juga. Apa-apaan ini, ucap dari Zu. Dan ketika Zu dia mencoba untuk kabur, ternyata dia pun dihadang oleh rekan-rekan yang dimiliki oleh kakak dari gadis hijau ini, yang membuat Zu apa-apa ini, saat ini kita sedang dikejar, ucap dari Zu. Dan di sini untuk mereka pun sungguh sangat kesal ketika Zu ternyata berani muncul tepat di hadapannya yang membawa kristal bulan pula, yang membuat sini mereka pun meminta kepada Zu untuk menyerahkan kristal bulan itu. Tapi di sini untuk Zu tentunya dia tidak mungkin menyerahkan kristal itu begitu saja, hingga membuat Zu dia pun terpaksa harus menggunakan mengeluarkan dua Dragon King miliknya. Walaupun mereka berdua ada di tingkatan Dragon King, tapi tetap belum cukup untuk dapat mengalahkan Evil Dragon King yang sebelumnya, karena tingkatan raja mereka masih ada di tingkatan raja awal, sedangkan makhluk yang sebelumnya ada di tingkatan Dragon King tingkat akhir, yang artinya jauh lebih kuat dibandingkan dua naga yang dimiliki oleh Zu. Dan di sini Zu ternyata bukan cuma mengeluarkan dua Dragon King-nya saja, tapi memunculkan bola bulu hijau ini, bola bulu ini, yang membuat ternyata bola bulu dia pun juga mau menunjukkan aksinya
dirinya. Dan bola bulu ini ternyata cukup kuat untuk dapat menghancurkan orang-orang ini. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh bola bulu itu tentunya mengejutkan bagi Zu. Dia nggak menyangka kalau ternyata bola bulunya cukup kuat dapat menghancurkan orang-orang itu. Apa-apaan ini? Ucap dari Zu. Tapi di sini Zu tentunya sulit bagi dirinya karena dia juga harus menghadapi orang ini pula yang memang dikenal cukup kuat. Dan ketika sosok ini, pria ini mencoba untuk dapat menyerang menggunakan naganya ke arah Zu, di sini Zu dia pun masih dapat menghindarinya. Serangan pertama dapat dihindari oleh Zu hingga membuat Zu dia pun harus pergi menuju sebuah tempat yang memang agak sedikit menguntungkan bagi dirinya. Dan di tempat inilah Zu ternyata dia bersembunyi di balik kabut yang ada di tempat ini, kabut es yang ada di sekitaran pegunungan. Tapi ketika Zu ingin diserang, di sini Evil Star dia pun datang dan boom menghentikan serangan yang diberikan oleh pria itu. Tapi Zu dia juga tahu kalau saat ini kondisinya tidak baik-baik saja karena saat ini dia juga sedang dikejar oleh Evil Dragon King yang membuat Zu tidak, ini cukup berbahaya. Ucap dari Zu yang memang nggak punya banyak waktu hingga membuat Zu dia harus menggunakan lonceng ajaib miliknya yang sebelumnya telah dia dapatkan di 3 part yang sebelumnya. Dan dengan menggunakan lonceng itulah Zu dia dapat mengalihkan perhatian bagi orang itu yang membuat orang-orang itu pun fokus mereka pun teralihkan hingga membuat mereka pun empat terkena serangan yang diberikan oleh Evil Star. Dan di sini Zu dia pun mencoba untuk segera kabur dari tempat ini. Evil Star, kita harus pergi dari tempat ini dulu, ucap dari Zu, karena memang saat ini mereka juga masih dikejar oleh Evil Dragon King yang ada di bawah sana. Dan di sini Zu sebelum dia kabur dia juga harus kembali memasukkan King Zo karena saat ini King Zo belum cukup kuat untuk dapat menghadapi Evil Dragon King yang ada bersama dengan mereka. Dan setelah Zu dia membawa dan memasukkan King Zo di sini, Zu dia pun kabur secepat mungkin dari tempat ini. Sedangkan tak lama setelahnya benar saja kini Evil Dragon King dia datang ke tempat ini mencari di mana sosok yang telah mengambil kristal bulan miliknya. Dan ternyata karena memang Zu tidak ada di tempat ini dan hanya para kroci ini aja membuat Evil Dragon King dia pun kesal dengan sosok orang yang telah mengambil kristal bulan miliknya, yang membuat Evil Dragon King dia pun kini meraung ke angkasa dan dia melepaskan sebuah serangan kepada sosok pria-pria ini karena dia pikirnya mereka adalah kelompok bagian dari orang-orang yang telah mengambil kristal bulan miliknya, yang membuat kini dia pun menghancurkan orang-orang ini yang sebelumnya telah berselisih dengan Zu. Dan selesai cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan bagaimana bisa Zu kabur dari Evil Dragon King karena saat ini King Zo dan juga Evil Star posisinya masih ada di tahapan naga raja tingkat awal. Sedangkan untuk Evil Dragon King dia itu ada di tingkatan raja tahap akhir yang artinya jauh lebih kuat. Makanya Zu dia pun kabur dari Evil Dragon King tingkat puncak itu. Dan cukup sekian part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutnya untuk Dragon Master. Dan untuk part-part lanjutannya ya masih kurang menarik ya coy ya. Dan inilah sebabnya kenapa gua agak sedikit berat melanjutkan Dragon Master, karena makin kesini cerita itu semakin agak absurd ya. Padahal di awal-awal tuh ceritanya keren banget sih menurut gua, tapi akhir-akhir ini makin kesini ceritanya makin gak jelas. Makanya gue agak sedikit malas untuk translate-nya. Tapi semoga aja masih tetap menghibur dan semoga saja di part lanjutannya lebih menarik lagi. Oke, kita tunggu aja di part lanjutannya besok lagi. Bye, thank you.